Pintu kerahiman Allah akan ditutup. Kamu mau masuk sekarang atau tunggu diusir? Yesus datang pertama kali itu sebagai penyelamat bagi kita semua. Tapi Yesus juga bilang dia akan datang kedua kali lagi sebagai hakim yang adil bagi manusia. Apa maksudnya ini? Pertama, kedatangan pertama itu Tuhan Yesus datang sebagai penyelamat. Ia lahir sebagai bayi di Betlehem, hidup sebagai manusia dan wafat di salib untuk apa? Untuk menyelamatkan semua umat manusia dari dosa. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni dan menyelamatkan. Yesus membuka pintu kerahiman Tuhan untuk setiap orang kembali kepadanya. Waktu ini adalah waktu belas kasih untuk memperoleh pengampunan. Di sini kita semua dipanggil untuk bertobat. Melalui Santa Faustina, Yesus bahkan berkata, "Sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, aku terlebih dahulu membuka lebar pintu kerahimanku untuk pertobatan dan untuk pengampunan, karena kerahiman ilahi sekarang adalah tanda-tanda nyata bahwa Yesus akan segera datang kembali untuk kedua kalinya." Kedua, kedatangan Tuhan sebagai hakim. Yesus akan datang kembali di akhir zaman, bukan lagi sebagai bayi dan wafat, tetapi sebagai raja dan hakim yang adil. Pada saat itu, waktu pertobatan sudah selesai. Waktu pertobatan itu sudah selesai. Semua manusia akan berdiri di hadapan Tuhan untuk diadili menurut perbuatan mereka. Yang menerima belas kasih akan diselamatkan, sedangkan yang menolak akan menghadapi keadilan Tuhan. Jadi mengapa ini penting sekali buat kita semua? Karena sekaranglah waktunya untuk memilih masuk lewat pintu belas kasih kerahiman Allah saat ini atau nanti harus menghadapi pintu keadilan Tuhan. Begini, ini ilustrasi sederhana. Bayangkan Tuhan sekarang sedang menawarkan kita pengampunan secara cuma-cuma. Tapi suatu saat tawaran itu ditutup dan kita akan diperiksa berdasarkan apa yang sudah kita pilih selama hidup. Dan inilah dua pintu yang Tuhan siapkan. Pintu kerahiman, tempat kita diampuni, dikuatkan, dan dipulihkan. Pintu keadilan, tempat semua yang kamu tolak dulu akan ditagih. Jadi, jangan tunda, jangan tunggu sampai dia jadi hakim dulu. Temui dia sekarang sebagai Bapa yang berbelas kasih. Dengan cara apa? Bertobat, rajin berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, mengenal gambar kerahiman, berdoa koronka setiap hari, menghormati jam kerahiman ilahi, dan intinya sekarang dekat-dekatlah dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau pintu belas kasih kerahiman ilahi itu sudah ditutup malam ini, kamu akan ada di dalam atau masih di luar? Ucapkanlah ini secara perlahan dari hati yang paling tulus sebagai doa untukmu. Yesus, jangan biarkan aku masuk melalui pintu yang salah. Aku datang padamu sekarang. Yesus, Engkau andalanku. Amin.